Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. La 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 ya ya ya. Nah itu kurang enaknya itu terus tetap besok gimana, masih ini atau gimana? Maksudnya gimana mas? Masih pengen lewatin 200 porsi atau udah ikutin aja lah? Enggak, ya saya ikutin. Terus syarat-syaratnya bang. Karena itu memang syaratnya. Karena ya hari-hari pun di malam tertentu, di setiap minggu itu ada ritual mas. Jadi panci saya itu harus direndam air bunga, air kembang. Nah di malam tertentu itu sih nggak harus malam Jumat. Jadi nanti ada ininya. Dia kayak kalau orang kan bulan suro dibilang ya kayak ada mistisnya ya. Nah itu sih nggak harus patokan ke malam-malam gitu. Maksudnya di hari Senin juga bisa ritualnya kayak gitu. Cuman saya dikasih paranormal itu 1 minggu itu 4 kali. Jadi 1 minggu itu 1 kali. Jadi sebulan 4 kali ritual. Jadi saya sih biasanya di malam Senin mas, hari Minggu. Oh hari Minggu. Oh iya ini Gimana bang? apa? Ada itu makhluk halusnya ditaruh mana sih? Kan ada yang di atas gerobak ya. Ada sih katanya. Nah, ada yang di depan. Di dulu rumahan gua dulu ya. Gimana? Tukang ketoprak kan itu di atas gerobak tuh ada monyetnya lah itu. Waduh. Nah itu pengalaman gua lah ya, kata orang-orang gitu. Serem juga Di atas gerobak ada monyetnya. Nah kalau gue boleh tahu itu lu naro itu di mana sih? Itu yang waktu masih pakai gerobakan ya. Mau gerobak mau sekarang kan ruko ya. Iya. Nah gimana tuh? Nah kalau untuk dulu kan saya pakai gerobakan itu saya taruh di tempat piring mas. Di bawah gerobak. Itu kecil ya? Iya. Lah kecil. Iya tempat saya taruh piring. Jadi kalau tempat saya taruh piring kotor kan ada ember cucian biasanya ya. Ya. Nah saya taruh di sana. Yang gak tahu hati-hati lo. jujur gue pengen banget nyobain mie ayam Bang Ical. Tapi kecil loh. Kecil, gue nggak muat tempat piring. Iya makanya itu. Tapi jujur gue pengen nyobain mie ayam Bang Ical. Lu pengen nyobain nggak? Nyobain tapi ngeri. Iya makanya nih. Gue pengen nyobain tapi nanti setelah gue makan tuh ada efek gak? Nggak ada. Terus kalau di ruko gimana? Itu kan di gerobak ya? Iya. Nah rukonya gimana? Nah kalau ruko kebetulan kan ruko saya kan 3 lantai. Jadi saya taruh di lantai 2 di kamar mandi. Nah jadi biasa kan kalau namanya tamu ya numpang ke toilet nggak mungkin kita nggak kasih izin. Nah jadi kalau saya taruh di lantai 1 otomatis kan saya alihkan tamu itu ke lantai 2. Berarti ini intip dong. Jadi buat leluasa makanya saya taruh di lantai 2. Enak deh. Intip gratis. Nah juga makhluk begitu mah serem banget. Nah itu tempat gue pernah ya, gue sering lah ya tur kuliner gitu ya, hunter kuliner lah. Itu gue yang dateng tempat yang laris nih. Tempat laris kita masukin. Nah gue pasti ini gue tanda tanya nih. Dia baru buka laris tapi dia tutupnya cepat. Itu pasti biasanya kayak gitu. Nah itu kan ada perpanjangan kontrak atau gimana, gue nggak tahu lah. Kalau kayak gitu gimana sih? Kontrak itu sama makhluk halus atau sama orang pinternya? Nah sebenarnya kebanyakan kalau kontrak sih bukan kontrak namanya itu mas. Biasanya kalau yang dari tiba rame ujungnya dia bangkrut tutup ya. Biasa sih dia ngelanggar pantangan, kebanyakan sih seperti itu. Terus kalau itu perpanjang atau selamanya? Selamanya. Asal kita dengan catatan tidak melanggar pantangan. Ya itu tempat kan pasti berubah ya auranya, ya. Jadi panas. Jadi kan kalau untuk peraturan kemarin sih dari paranormalnya itu sih nggak ada peraturan buka. Biasa kalau orang Chinese kan ada feng shui, dia buka ini di arah arah timur, tempat matahari terbit sih kita nggak ada. Cuma disarankan oleh paranormal itu untuk jauh dari tempat ibadah maksudnya mas gitu bukanya.
biasanya di pohon gede kan ditaruh juga ada ya. Ya biasanya sih ada. Harus ada pohon gede di depan. Oh gitu ya. Nah, atau tong sampah. Tong apa gitu? Nah, biasa gitu. Lu pernah nggak sih Apa? datang ke kafe itu panas? Kalau gue nih jadi horor nih cerita ini, ngeri juga nih. Iya. Jadi mumpung ada yang spesialis jadi ya kan nih. gue sama teman gue waktu itu kan, teman gue emang dia juga bisa ibaratnya bisa ngeliat lah, nggak tahu bisa ngeliat nggak tahu ngerti. Nah itu gue ke restoran itu, nah katanya pokoknya sepanjang di restoran itu dia diem baik, ibarat orang kata mah makannya kayak tenang, terus biasa dia ngobrol. Sekarang pas di tempat itu enggak. Nah pas udah selesai dari makan itu dia ngomong ke gue, pokoknya pas di depan pintu masuknya itu ada yang lagi gini. Makanya tapi dia mau ngomong di tempat itu nggak enak. Dipanggil. Enggak, kayak ada yang kesini gitu. Gue juga nggak tahu sih itu apa ada. Katanya sih penunggu situ, kata teman gue itu. Serem. Makanya itu. Terus sekarang berarti masih berjaya. Masih. Mau buka cabang lain apa gimana gitu? Nah iya, kalau buka cabang berarti itu tambahan lagi dong ke orang pintar ya. Nah sebenarnya sih saya belum sampai tanya ke tahap itu. Nah cuma kalau untuk orang pinternya dan untuk saya pribadi ini udah lebih dari cukup, bisa dibilang lebih dari cukup. Nggak mau. Enggak. Hasilnya sih udah lebih dari cukup dengan tanpa kita harus buka cabang. Iya sih, satu aja udah 2 hari berapa? 10 juta. Gimana punya cabang kalian? Oh iya, itu kita belum nanya nih. Gimana tuh bang? Itu nama restonya apa? Gimana sih lu? Oh apa nanya gitu? Hah? Nggak apa-apa. Oh, apa ya? Nama restonya apa sih? Oh, kalau itu saya nggak bisa kasih tahu. Nah, padahal saya pengen banget itu. Ya kan ini biar laris. Ya. Kan laris bang. Oh iya. Gila. Jadi sombong gitu. Gimana bang? Ya kalau untuk tempatnya namanya sih saya nggak bisa kasih tahu. Ya. Udahlah, Serem juga gue. jadi parno. Iya makanya sama gue juga. Ya ntar next time Berarti coba lah. sekarang udah ada pegawai atau sendiri? Sekarang sih udah ada. Udah pegawai tapi nggak ngerti ya? Pegawai sih ada yang ngerti, ada yang nggak. Berapa? Nah cuman kalau yang ngerti itu dari keluarga. Oh, Nah saya ambil dari keluarga. Berapa pegawai sekarang tuh? Sekarang ada sekitar 8 ya. Banyak 8. amat. Udah kayak bami dong. 8. Senyum nereng baru ngomong. Jangan ya. Aduh, 8 tuh satu ruko 8 karyawan tuh termasuk Ya iya. gede juga resto kan? Udah nyebut merek gua. Nih, Aduh. mohon maaf banget. Ada niat gak nih untuk maksudnya Tobat. bukan tobat Bang. Jangan gak enak tuh. Tiba-tiba sakit ulang kan gak enak kan. Maksudnya jangan dulu. Ya dulu lanjut pertanyaan lu apa? Bang, mohon maaf ya nggak. Maksudnya ada niat gak nih Bang kayak untuk jualan secara halal gitu ya, untuk normal lah gitu. Bener. Nah sebenarnya sih ada niatan kayak gitu. Cuma ya karena kembali ke trauma mas. Ya tapi kan nih maaf juga ya. Dulu kan sebelum pakai ginian nerima duit halal kan otomatis Iya. gitu ya. Nah pasti ada perbedaan duit panas dan duit halal loh. Iya. Nah itu apa sih? Nah sebenarnya saya kalau untuk Lebih nikmat mana? ya sebenarnya sih kalau untuk jumlah lebih enak yang haram mas. Nah cuman memang benar apa yang dibilang uang panas itu habisnya cepet dan gak jelas ya kan. Nah cuma tergantung kembali lagi ke orangnya. Kalau memang dia manfaatin buat usaha, ya kalau memang dari awal saya pakai ini uang saya habis kemana-mana kan pasti saya nggak pakai, nggak sewa nggak beli sampai beli ruko ya. Nah jadi ya gitu. Kalau untuk enaknya sih ya enak yang gini mas, karena penghasilan ya bisa lebih kita dapatnya dibanding yang nggak pakai. Besok kita buat usaha lo Bang. Gue nggak mau gitu. Oh nggak boleh. Dulu pernah usaha nggak mau deh.
Nah, gue ada pertanyaan lagi nih untuk Bang Ical juga nih Bang. Menurut Bang Ical nih di Indo nih, di resto-resto Indo nih banyak gak sih yang gunain hal kayak gitu kan? Apa lu bisa ngeliat juga? Maksudnya bisa ngerasain ya? Ya, Ngeliat ngerasain. katanya kan jadi nggak bisa ngeliat ya. Ngerasain kayak Gimana? ada tetangganya pakai gitu juga kan? Iya, atau enggak Banyak apa enggak lah? yang di apa namanya tadi kalau yang dukun ya? Apa sih namanya? Paranormal. Iya, gue lupa. Dukun mah dukun santet. Enggak, di paranormal itu ada banyak gak tuh yang khusus yang usaha ya, tempat usaha. Apakah untuk kuliner doang atau gimana tuh banyak gak yang kayak gitu di Indo ini? Rata-rata sih kebanyakan pakai, kebanyakan. Karena termasuk teman saya itu pun kan pakai itu. Makanya dia bisa bawa saya ke paranormal itu. Nah, cuma di dekat saya itu juga ada juga yang pakai. Saya sih sebenarnya bisa ngerasa, Mas, karena ya walaupun saya nggak bisa ngelihat, sebenarnya kan saya udah pernah dikasih lihat kan, cuman kan nggak permanen ngelihatnya kan, dibukain sekilas, saya ditutup lagi supaya saya tahu itu makhluknya apa, ya kan, buat tahu doang ya. Nah, buat tahu doang nih makhluk yang dampingin nih apa. Nah, bukannya dibuka permanen sih enggak. Habis itu saya ditutup lagi, cuma saya bisa komunikasi, Mas, sama makhluk itu. Nah, makanya makhluk itu pernah ada kasih tahu saya di samping kiri itu kan ada buka kopi ya, Mas ya. Nah, di situ pun ada yang pakai. Kopi pun juga Pakai kopi. Nah, jadi makhluk yang dampingin usaha saya itu dia yang kasih tahu. Ada musuh gua tuh. kerabat. Sebenarnya sih dia bukan ngomongin musuh ya, Mas ya. Nah, dia cuma ngasih tahu tuh pakai, dia ngomong kayak gitu, Mas. Iya. Serem juga dah. Cukup kali Bang ya. Cukup lah. Tapi Gimana? ya kalau ada nggak poin-poin nih, kita terakhir nih, segmen terakhir, poin-poin buat yang dengerin dan yang ngeliat video ini, ada poin positif nggak? Poin positif tadi. Iya, maksudnya ngasih tahu harus gimana. Oh iya, gitu, betul. Positif. Pasti kan dalam suatu hal negatif ada positifnya dikit. Nah, poin-poinnya dah, nih terakhir dah. Nanya ke saya tuh, Mas. Iya. Oh, saya kira dari hostnya yang mau jawab. Nah, sekarang gini, ya kalau untuk poin positifnya kembali lagi ke orangnya. Saya nggak mau ngajak ya nggak saya harus saranin yuk kita pakai ini, enggak. Itu kembalikan ke orangnya. Kalau memang dia mau ke jalan yang normal, yang nggak pakai ritual atau apa, yang orang pengen memang hasil dari keringatnya sendiri, ya itu dianjurin sih nggak usah. Nah, cuman kalau memang yang mau instan itu kembali lagi ke orangnya, dan saya pun dalam hal ini saya nggak mau ngajak ya, Mas ya, nggak nyaranin harus pakai sih, nggak. Itu kembali lagi sih ke orangnya. Kalau memang orangnya itu ya bisa dibilang lemah ya kan, dari segi agama pun dia lemah, dan dia pun nggak mau menunggu, orangnya nggak mau bersabar atau apa, ya dia mau pakai, ya itu silakan kembali ke orangnya, Mas. Oke. Udah, cukup sekian deh. Cukup lah ya. Sebenarnya Parno juga deh. Iya sama, gue juga nih. Baru pertama kali juga sih kan. Langsung kerasa banget. Ya untuk kawan-kawan ya. Sedulur. Ya. Jadi kenapa kita undang ke ini? Karena kita banyak lihat ya. Ya betul. Yang usaha itu ada yang instan dan ada yang sabar. Iya sabar dan sabar normal dan itu. Jadi ya kalau mau instan ya instan lah. Nanti gue malah malah ini gua nyuruh lagi kan. Tapi biasanya ada poinnya sih. Jadi instan biasanya turun namanya, orang dulu bilang ya. Kita dapat instan pasti turun cepat. Iya sih. Benar nggak? Orang dulu kan bilang gitu. Iya. Tapi kalau lu naik tangga dari 1 2 3, lu bakalan berjaya. Betul. Berjayanya lama. Harus saya jerih payah dulu. Itu poin gua dah.
biar Mantap. biar semuanya pada mikir enaknya gimana. Nah. Oke, Oke. Bang Ical, terima kasih Ya, sama-sama. udah Makasih banget, Bang. ikut dan Ya. membocorkan ini semua. Masih aman kok Bang. Tenang, Iya. Ya, tenang. Dah. Dulur-dulur, Dulur-dulur. cukup sekian dan jangan lupa add kita atau follow kita atau subscribe kita di YouTube, Apple iTunes. Podcast dan Spotify. Di oke, Ya, namanya tetap sama. namanya Warak INT. Warak INT ya berarti. Oke. Siap. Udah, Cukup kita sekian. gitu. Udah closing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.